Hai Indonesia, apa kabar? Eh, ada yang menarik kalau garis teroris Indonesia. Dia bukan humor tapi sebuah eh, kosakata. Garis teroris Indonesia tentang yang sesungguhnya itu tentang kosakata yang akhirnya kalau disebut radikal. Hal yang radikal sesungguhnya tentang pertanyaan asal muasal apa itu artinya radikal, yaitu kalau objektifnya radikal apakah tentang bentuk permukaan politik yang berubah, tentu saja tentang sebuah event ataupun sebuah posisi saat ketika zaman para raden atau ketika Hamengkubuwono, di saat representatifnya ada Hamengkubuwono yang ketiga. Hamengkubuwono di lintasan waktu era kolonialisme saat itu representatif dari pihak Amsterdam, dimana kayak Dutch people, kakaknya ya Britain gitu ya, kakaknya Britain, mereka yang setelah Eropa sinium. Jadi apakah sebenarnya kolonialisme itu? Kolonialisme itu urutan di mana dari Latin atau Italia atau Roman itu sebagai region atau religionnya adalah kita sebenarnya kolonialisme. Mengapa kita disebut bangsa yang radikal? Sebab saat Hamengkubuwono ketiga ada satu orang raden namanya Diponegoro atau Raden Diponegoro, atau yang dikenal saat ini adalah dengan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro saat representatifnya ingin memasukkan ideologi baru, yaitu ideologi yang disebut hadis. Sejak saat itu para kawanan Raden disebut para radikalisme. Kalimat Raden berseberangan dengan radikal. Jadi intinya kayak radical, it's Raden. Memperalat atau dalam lintasan waktu mencoba merepresentatifkan prospektusnya beda. Jadi kalau bicara Hamengkubuwono artinya adalah Hamengku, yaitu adalah tameng, perisai dari sebuah prospektus. Jadi ketika mengakomodasikan ada kolonialisme, ada hadis, di mana sesungguhnya yang dipersoalkan adalah pada saat Jawa yang berkuasa adalah Hamengkubuwono, karena memenangkan legalnya kolonialisme. Kita atau saya atau keturunan Raden paham kalau mereka belajar bahasa Latin atau cara menulis dan membacanya sampai kini kita adopsi sebagai bangsa Indonesia menjadi Latin. Tapi dengan adanya Diponegoro mencoba memasukkan wahana beda, yang disebut wahana adalah wahana Arabic atau Islam, akhirnya disebut kaum radikalisme. Maka sejak itu Indonesia sampai saat ini sindromnya disebut penderita radikalisme atau yang disebut symptoms, gejala-gejala yang berulang kali. Radikalisme di Indonesia terjadi 3 kali. Saat kaum Raden, saat PKI, dan saat juga artinya saat kita salah paham, makin salah paham apa artinya radikalisme. Ini short of what is, thank you to understand. Radikalisme siniosiologi adalah pertanyaan jawaban yang mungkin harus kita pelajari bersama. Kenapa kita radikal?
Kita radikal karena cara menulis membaca kita sebagai portfolio Pancasila, di mana Undang-Undang 45 mengadopsi Latin. Dalam proklamasi kita Latin. Saat masih kita membawa Arab, atau apakah itu yang disebut symptoms atau sindrom yang dibawa oleh Diponegoro saat Hamengkubuwono yang ketiga menolak untuk menyatukan semuanya, yaitu kolonialisme dan hadisme istilahnya, atau apa yang secara jurnal Islam adalah hadis. Setelah kalian menyebutnya hadis, dan hadis pun berhenti sampai di generasi yang ketiga. Intinya tentang perubahan Islam dan perubahan kolonialisme. Tapi satu hal, kita hidup berdasarkan Latin dan Arabic is the question. Ada juga budaya turun-temurun yang disebut tradisi, yaitu aksara dari turunan dari garisan Myanmar dan hampir sama dengan Myanmar dan ataupun Thailand, pengulangan dari bentuk cara menulisnya Thailand, Myanmar, dan hampir serupa juga tidak lupa Hindi, dimana kalau Anda tahu ja artinya apa atau Jambi, ada hubungannya dengan sejarah sini museologi. Intinya good luck, selamat belajar dan nikmati apakah itu garis teroris Indonesia ketika garisnya cuma cerita Republik Sini Museologi. Thank you.